Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Pratio Aliu, Prodi Sistem Informasi semester 5, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu metode pencarian Boolean search. Baik, langsung saja. Metode pencarian ini dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu pencarian buta atau tanpa informasi dan pencarian heuristik atau dengan informasi. Mengukur performance pada metode pencairan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu competence. Apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi jika solusinya memang ada. Yang kedua itu ada time complexity, berapa lama waktu yang diperlukan. Yang ketiga itu ada space complexity, berapa banyak memori yang diperlukan. Yang keempat yaitu ada optimality, apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik jika dapat beberapa solusi yang berbeda. Selanjutnya di sini ada blind atau uninformed search, yang dimana istilah blind atau buta digunakan karena tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencairan. Ada 6 metode yang termasuk blind search, yaitu yang pertama ada breadth search atau bisa disebut dengan DFS. Yang kedua ada depth first search atau DFS. Ada yang ketiga itu ada depth limited search atau DLS. Selanjutnya ada uniform cost search atau UCS. Ada Interactive Definite Search atau IDS. Yang terakhir itu ada Directional Search atau DDS. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu apa sih pengertian dari breadth first search atau BFS. Nah, di sini BFS melakukan proses searching pada semua node yang berbeda pada level atau hierarki yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses searching pada node di level berikutnya. Nah, di sini ada contoh dari gambar BFS yang dimana dari hasil gambar ini BFS akan mencari satu persatu node secara melebar dari kiri ke kanan secara berurutan berdasarkan tingkat level nodenya. Jika pada satu level belum ditemukan solusi yang diinginkan, maka pencarian dilanjutkan hingga level berikutnya. Demikian seterusnya hingga ditemukan solusi. Maka dengan cara seperti ini BFS menjamin ditemukannya solusi apabila memang ada. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan BFS. Yang pertama itu tidak akan menemui jalan buntu. Yang kedua, menjamin ditemukan solusi atau jika solusinya memang ada solusi yang ditemukan pasti yang paling baik. Yang ketiga, jika ada satu solusi, maka brain research akan menemukannya. Keempat, membutuhkan memori yang cukup banyak. Kelima, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada DFS atau Depth First Search. DFS atau DFS adalah proses searching sistematis buta yang melakukan ekspansi sebuah path atau jalur menuju penyelesaian masalah sebelum melakukan eksplorasi terhadap path yang lain. Proses searching ini mengikuti sebuah path tunggal sampai menemukan goal atau dead end.
Apabila cabang ditemukan, DFS akan melakukan cabang tersebut. Apabila proses searching menemukan dead end, DFS akan melakukan penelusuran kembali ke node terakhir untuk melihat apakah node tersebut memiliki path cabang yang belum dieksplorasi. Selanjutnya ini contoh dari DFS. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya kelebihan dan kelemahan DFS. Pemakaian memori hanya sedikit berbeda jauh dengan DFS. Harus menyimpan semua node yang pernah dibangkitkan. Jika solusi yang dicari berbeda pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukan secara cepat. Jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang dalam atau tak terhingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi atau tidak komplit. Jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi berbeda pada level yang berbeda, maka pada DFS tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik atau tidak optimal. Selanjutnya itu ada DLS atau Depth Limited Search, yang dimana metode ini berusaha mengatasi kelemahan DFS dengan membatasi kelemahan maksimum dari suatu jalur solusi. Tetapi sebelum menggunakan DLS, kita harus tahu berapa level maksimum atau limit dari suatu solusi. Baiklah, ini contoh dari DFS. Selanjutnya itu ada Uniform Process atau US atau bisa disebut dengan UCS. Konsepnya hampir sama dengan BFS, bedanya adalah bahwa BFS menggunakan urutan level yang paling rendah sampai yang paling tinggi, sedangkan UCS menggunakan urutan biaya dari yang paling kecil sampai yang terbesar. UCS berusaha menemukan solusi dengan total biaya terendah yang dihitung berdasarkan biaya dari simpul asal menuju ke simpul tujuan. Ini contoh dari UFS. Di sini ada, misalnya kita masuk pada IDS, Interactive Defining Source, yang dimana IDS merupakan metode yang menggabungkan kelebihan DFS atau Complete dan Optimal dengan kelebihan DFS atau spasi complexity rendah atau membutuhkan sedikit memori. Tetapi konsekuensinya adalah time completing-nya menjadi tinggi. Sejelas sendiri, ini adalah contoh dari IDS. Selanjutnya yaitu ada di Direction Search atau DDS, yang dimana pencairan dilakukan dari dua arah, pencairan maju atau dari start ke goal dan pencairan mundur dari goal ke start. Ketika dua arah pencarian telah membangkitkan simpul yang sama, maka solusi yang telah ditemukan yaitu dengan cara menggabungkan kedua jalur yang bertemu. Misalnya sini ada BDS, yang dimana algoritma untuk mencari jalur terpendek dari dua arah. Selanjutnya ada pengecekan dilakukan secara forward dan background. Pengecekan selesai apabila kedua pengecekan saling bertemu. Selanjutnya itu poin terakhir, dapat menggunakan berbagai teknik pencarian atau DFS dan lain-lain. Baiklah, saya rasa hanya itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.